Saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saja. Partai-partai seperti apa saja. Ingin mereka menuju kemana, saya juga enggak. Karena partai politik dan isinya bukan merupakan objek terhadap ancaman keamanan negara. Jadi jangan sampai kita kembali ke masa lalu, kembali ke rezim Orde Baru, di mana satu pemimpin negara menguasai keseluruhan wilayah, baik publik maupun private di Indonesia. Selamat malam saudara, meski sudah hampir sepekan disampaikan, pernyataan Presiden Jokowi soal data dan arah partai politik masih menyisakan polemik. Bukan sekedar dianggap tak etis, pernyataan yang disampaikan di acara relawan ini juga dianggap sebagai bentuk unjuk kekuasaan. Pernyataan ini juga menyisakan pertanyaan, apa benar Jokowi cawe-cawe dan turun tangan terkait Pilpres tahun depan? Apa benar Jokowi ikut menentukan komposisi koalisi dan arah dukungan partai politik di Pilpres tahun depan? Prabowo Subianto bakal capres yang kabarnya didukung Jokowi ini belakangan juga banjir dukungan. Setelah PAN dan Golkar, giliran Demokrat yang merapat. Mengapa parpol ramai-ramai dukung Prabowo? Apakah karena alasan politik ataukah takut dibidik? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Mas Arya Bima, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Bimo. Selamat malam. Kita juga akan sapa selanjutnya Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam, Livi. Selanjutnya Herzaki Mahendra Putra, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Selamat malam, Mas Zaki. Selamat malam. Dan juga melalui sambungan Zoom ada Effendi Hoiri, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat malam, Gus Coy. Selamat malam, Kak Livi dan semuanya di studio. Ya, dan juga ada teman-teman mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, Universitas Budi Luhur, Universitas Indonesia, Unika Atmajaya, dan Politeknik Negeri Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Wah, Partai Demokrat resmi mendukung Prabowo Subianto nih di Pilpres 2024. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono dalam Rapimnas Partai Demokrat 21 September kemarin. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Ya, deklarasi ini tidak bisa dipungkiri, kian memanaskan suasana politik jelang Pilpres 2024 mendatang. Belum lagi dinamika yang terjadi di antara koalisi partai politik. Dan yang menariknya, ini kerap kali dihubung-hubungkan dengan Presiden Joko Widodo. Nah, yang teranyar terkait pernyataan Jokowi seputar informasi intelijen internal partai politik. Tidak hanya data dan survei, informasi arah serta langkah parpol juga dikantongi Jokowi. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka data-data. Apa itu? Laporan-laporan rutin seperti itu. Apa? Kenapa? Bagi seorang presiden, informasi intelijen yang diterima terkait kondisi terkini di tanah air adalah hal yang lumrah. Tapi tidak bisa dipungkiri, kalau hal ini diutarakan di hadapan publik, lumrah pula memancing beragam persepsi. Beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan gitu ya. Seluruh informasi itu kan disampaikan kepada presiden dan tentu ya logis kalau presiden pasti tahu. Informasi eksklusif terkait dengan survei ya sangat wajar, namanya presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Kalau nggak
Malah itu yang jadi aneh. Pertanyaan mungkin kenapa Presiden mengungkapkan hal ini di publik. Bagi sebagian pihak, pernyataan Jokowi wajar menimbulkan pertanyaan, bahkan kekhawatiran. Apalagi Pilpres 2024 segera dijelang. Dan bukan tidak mungkin, tudingan cawe-cawe Jokowi dalam peta koalisi dan Pilpres mendatang kembali muncul ke permukaan. Nggak urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu nggak ada kaitannya. Ini Presiden pasti punya intelijen. Ya. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Partai politik itu adalah satu-satunya kanal untuk hak politik warga negara, ini hak asasi manusia yang harusnya itu independen, ya, tidak tersentuh sedikit pun oleh negara. Kalau memang informasi intelijen adalah hal yang wajar diterima Presiden, lalu kenapa Jokowi harus mengungkapnya di ruang publik? Apakah ada hal lain yang ingin disasar Jokowi? Ayo. Saudara, kita juga kehadiran panelis malam hari ini, Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Bang Ferry. Malam, Mbak. Orang kampung gua. Yes, Ferry Amsari. Saya ke Mas Zaky langsung. Mas Zaky, Pak SBY sebelumnya mimpi naik kereta bareng Bu Mega, tapi kenapa dukungnya Pak Prabowo? Oh, kalau menurut saya ini bisa jadi Presiden ke-8 yang dimimpikan oleh Pak SBY itu adalah Pak Prabowo. Kan kita ingat di mimpinya tuh, saat itu Pak SBY, Bu Mega, ya kan, dijemput oleh Pak Jokowi, Joko Widodo bersama-sama, kemudian ke stasiun Kereta Gambir, di sana sudah menunggu Presiden ke-8. Nah, ini kan menunjukkan ini adalah semacam club of Presiden. Jangan lupa ini, mau Ibu Mega itu PDIP, Pak Joko Widodo itu PDIP, kemudian Pak SBY itu adalah Demokrat, tapi bertiga ini adalah sama-sama Presiden, milik bangsa ini, negarawan, bukan hanya sekedar pimpinan parpol atau petinggi atau tokoh penting di parpol masing-masing. Nah, sehingga kalau bagi saya, bagi kami di Demokrat, ya mimpi itu sejalan. Karena ternyata tadi saya pikir juga teman-teman banyak yang berpikir, oh yang menunggu di stasiun kereta itu, di Gambir itu adalah mungkin gitu ya. Yang lain ternyata baru terjawab tadi malam. Bahwa pemimpin itu yang menunggu di stasiun Gambir, Presiden RI yang ke-8, insya Allah itu Bapak Prabowo Subianto. Mas Zaky, tapi gini yang jadi pertanyaan. PDKT-nya lebih kelihatan bareng PDIP, deklarasinya ke Pak Prabowo. Apa yang bikin nggak deal sama PDIP sampai dukung Pak Prabowo? Sebenarnya komunikasi baik kok. Baik, sama-sama baik berdua. Ya tentu senior saya di seberang kan Bang Pak Arwimo udah tahu juga. Tahu detailnya. Komunikasi kita jalin semua. Dengan teman-teman Gerindra juga sama gitu. Jadi kalau bicara mengenai komunikasi, silaturahmi, sama intens, hanya bagaimanapun kan kami harus memutuskan. Jadi kami mencoba menelusuri semua pilihan, ya kemudian Majelis Tinggi Partai kami memutuskan kita ke Pak Prabowo. Yang dengan berbagai pertimbangan. Bagaimanapun memang kami sangat berterima kasih dan juga hormat dengan teman-teman PDIP, terutama Mbak Puan, Mas Ganjar, dan juga para petinggi PDIP lainnya yang komunikasinya sangat cair dan terbuka. Ini penting ini, karena begini. Mas Ahy juga secara pribadi sudah berkomunikasi juga dengan Mbak Puan sebelum menyampaikan informasi ini bahwa kita akan mendukung Pak Prabowo, itu sudah menyampaikan secara pribadi kepada Mbak Puan, mohon maaf, terima kasih kebersama-sama ini komunikasinya, tapi kami saat ini memilih untuk bersama Pak Prabowo gitu. Kedepannya bisa saja kita bersama, ya harapan kami dimanapun kita berada, tetap bersama-sama berjuang untuk rakyat, bangsa dan negara. Mas Bimo Mas Bimo ini kalau kita ngelihatnya Demokrat kan lebih kelihatan di media PDKT-nya sama siapa, nikahnya sama siapa. PDIP nggak apa-apa? Dinamika semacam itu hal yang biasa ya. Bahwa akhirnya janur melengkungnya mendukung Pak Prabowo di dalam peristiwa-peristiwa yang ada di ranah politik saat ini yang terlihat di dalam media sosial, mainstream, artikulasi rakyat ini memang sudah mengarah pada figur-figur tertentu. Misalnya PDI Perjuangan apakah juga memberikan ruang harapan pengen kerjasama dengan Demokrat, begitu juga Demokrat, apakah pengen kerjasama dengan PDI Perjuangan, dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo atau Pak Prabowo, artikulasi semacam ini adalah suatu yang menurut saya positif, karena juga sudah mengarah tidak hanya sekedar kalkulasi
capres, cawapres, menteri, tapi ada sesuatu pembicaraan-pembicaraan yang sudah lebih dari itu. Walaupun mengarah artikulasi itu pada figur-figur tertentu. Oke. Mas Bimo, kalau dikatakan gini, banyak parpol yang kemudian merapat ke Pak Prabowo itu karena salah satu alasannya digeser secara tidak langsung sama Pak Jokowi. Respon PDIP gimana? Kita melihat bahwa sementara ini masing-masing partai politik melakukan berbagai pertemuan-pertemuan antar tokoh maupun antar partai politik. Ini kan yang sebenarnya yang kita harapkan. Bahwa kita tidak 0%, kita ke 20%, itu kan bagaimana permufakatan, musyawarah antar partai politik yang semakin di atas 20%, legitimasi calon presiden Republik Indonesia itu semakin kuat. Oke, tapi kalau dibilang gini, ada Pak Jokowi di balik banyak parpol yang mendukung Pak Prabowo, PDIP nggak apa-apa? Saya tidak melihat bahwa di dalam Pak Prabowo banyak Pak Jokowi, karena kalau dipersandingkan juga di PDI Perjuangan saat ini juga banyak atau malah justru Pak Jokowi sendiri yang tidak bisa dipisahkan dengan PDI Perjuangan. Saya paham bahwa seolah-olah ini navigasi diarahkan pada seorang Jokowi, semuanya adalah hal-hal yang menyangkut pertemuan-pertemuan atau kerjasama dukung-mendukung ini, seolah-olah persepsi publik diarahkan pada Pak Jokowi. Padahal kalkulasi-kalkulasi adalah juga kepentingan masing-masing partai politik yang harus kita hargai. Maksud saya gini loh, perhitungan-perhitungan partai politik itu didasarkan atas berbagai hal yang menyangkut pileg dan pilpres, yang semuanya akan mendapatkan dampak elektoral, baik itu mendukung atau mengusung dari masing-masing pasangannya. Saya ke Bang Andre. Jangan terlalu mudah kalau hal-hal pilihan-pilihan partai politik untuk mendukung Pak Prabowo atau Pak Ganjar Pranowo itu seolah-olah ada di belakangnya adalah seorang Jokowi. Ini yang menurut saya nanti bisa keliru sendiri, dan kalau toh sudah keliru nanti jangan menyalahkan Jokowi juga. Baik, itu yang mau saya tanyakan ke Bang Andre. Jadi di balik banyaknya partai politik yang mendukung Pak Prabowo itu murni kalkulasi partai politik tersebut atau memang betul ada arahan Pak Jokowi? Nah, Livi kan sebenarnya sudah menyimak. Mas Bimo, saya, Herzaki, Gus Coy kan dan seluruh rakyat Indonesia sudah menyimak bahwa berulang-ulang kali Pak Jokowi menyampaikan urusan koalisi itu kan urusan partai politik, bukan urusan beliau sebagai presiden. Jelas beliau tidak akan cawe-cawe urusan koalisi, gitu. Itu clear itu. Oke, jadi kalau dibilang ada Pak Jokowi di balik parpol yang merapat ke Pak Prabowo nggak betul ya? Enggak, kan presiden sudah menyampaikan urusan koalisi urusan partai, bukan urusan presiden. Itu satu. Berkali-kali loh presiden menyampaikan. Yang kedua, Livi, kami Gerindra juga membangun komunikasi yang baik dengan seluruh partai-partai politik. Kita mengedepankan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa politik tinggi seranting. Sehingga teman-teman partai ini sangat nyaman berkomunikasi dengan kami dan membangun kerjasama koalisi di Koalisi Indonesia Maju, termasuk dengan teman-teman Partai Demokrat. Mungkin mohon maaf Mbak Puan ketemu dengan Mas Ahaye, tapi kan kami juga bertemu, ada pertemuan yang tidak diekspos dan juga ada yang diekspos. Contoh yang diekspos, rombongan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang dipimpin oleh Sekjen Partai Gerindra datang berkunjung ke DPP Partai Demokrat, diterima oleh Sekjen DPP Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat itu secara terbuka. Kami datang loh berkunjung ke Demokrat yang ada pantunnya Bang Muzani yang viral itu. Saya lupa tuh pantunnya. Jadi jelas bahwa jadi komunikasi jalan, Livi. Gitu loh. Saya rasa Mas Bimo sepakat dengan saya. Saya lalu juga Herzaki bahwa memang presiden tidak terlibat di sini. PKB keluar dari Gerindra tidak mendukung Pak Prabowo ke Anies juga itu urusannya PKB. Demokrat mendukung Pak Prabowo masuk kerjasama Demokrat dengan Gerindra itu juga antara Pak Prabowo, Mas Ahaye dan Pak SBY. Saya kira itu. Jadi clear tuh Livi. Jadi kita tutup cerita itu gitu loh. Gini, mungkin bisa saya tambahkan. Gitu. Jadi kan kalau misalnya dikatakan ada peran siapa di sini, ya kalau bagi saya melihatnya ini bagaimana bergabungnya Demokrat dengan Gerindra
saya sepakat memang ada mastermind-nya. Bagi saya mastermind-nya adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Ya kan? Insyaallah. Karena kami ini mungkin habis dizolimi kah atau teraniaya gitu. Oh. Misalnya, ya. Doa orang teraniaya itu dizolimi biasa dikabulkan. Jadi dipertegas lagi, nggak ada peran Pak Jokowi dalam kaitan Demokrat menggabungkan diri ke Dan yang saya tahu, saya pertegas ya. Itu tegas. Saya pertegas nih, yang saya tahu, yang ada itu adalah pertemuan Mas AHY dengan Pak Prabowo. Pertemuan Mas AHY dan Pak SBY dengan Pak Prabowo. Dan pertemuan lagi-lagi kami datang gantian setelah sebelumnya ya. Hari sebelum kami ke Hambalangan, 17 kami ke Hambalang. Oke, jadi nggak ada mastermind di balik Demokrat yang merapat ke Pak Prabowo. Gus Coy, gimana Gus Coy, Nasdem melihatnya? Ya, saya kira rakyat tahu semua lah bahwa Presiden punya 2 statement yang agak berbeda. Dan statement ini terserah orang yang mengamati, yang menganalisa, yang menyimpulkan. Karena rakyat sudah cerdas. Statement yang pertama adalah, saya akan cawe-cawe. Oh, itu beda. Itu pernyataan Jokowi. Ya, cawe-cawe. Untuk kebaikan. Jadi kita asumsikan seluruh Indonesia ini semuanya baik. Semuanya adalah untuk kebaikan. Tidak ada orang yang ingin jadi pemimpin tidak bertujuan baik. Yang kedua adalah urusan koalisi, urusan partai itu hak partai untuk berkoalisi dengan siapa. Nah, ini ada 2 pernyataan ini. Nah, menurut publik paling tidak yang kita dengar dengan warung kopi, di warung kopi, di restoran atau di pinggir jalan, di parkiran, ya. Saya kira pada umumnya akan menyimpulkan bahwa Jokowi langsung apa tidak langsung, direct apa tidak atau indirect, itu ada peran di situ. Jadi Gus Coy merasa ada peran Pak Jokowi di balik besarnya koalisi Pak Prabowo saat ini. Nanti dijawab usai jeda di luar. Ya. Eksistensi Badan Intelijen itu sama sekali bukan untuk ngurusin partai politik. Tupoksi sejatinya intelijen itu adalah untuk pengamanan negara dari segala macam ancaman terhadap eksistensi negara dan juga pemerintahan. Nah, kalau sampai kemudian itu diarahkan kepada partai politik, disitulah letak kesalahannya, gitu. Dalam logika demokrasi apalagi, gitu ya. Nah, oleh karena itu cara yang salah ini pasti akan berdampak pada penyelesaian yang juga salah kaprah gitu. Nah, disinilah yang kita harus strict gitu bahwa ini tidak bisa dibenarkan karena peruntukannya itu yang memang sudah salah. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah kita kan tidak pernah tahu kapan ini dimulai. Oke, kembali lagi di Dua Arah. Saya langsung ke Gus Coy. Gus Coy, kalau dengar pernyataan tadi, di balik pernyataan Pak Jokowi juga yang sebelumnya juga sempat dikatakan mengantongi data intelijen soal partai politik dan juga arahan sejumlah partai politik yang kemudian dianggap diarahkan Pak Jokowi untuk menuju ke Pak Prabowo, ini semakin menguatkan ada cawe-cawe di balik aksi Pak Jokowi. Ya, itu pernyataan Presiden sendiri, dia akan ikut cawe-cawe, ya. Itu terkait soal cawe-cawe ya. Ini yang harus saya jawab, cawe-cawenya atau intelijennya ini? Dua-duanya sekalian. Oke. Jadi persepsi publik, bahkan kesimpulan publik, Pak Jokowi itu ikut cawe-cawe sudah, meskipun dibantah oleh sekian ribu politisi, itu rakyat tidak percaya. Itu ikut cawe-cawe. Cawe-cawe kepada siapa? Paling dua koalisi ini, paling begitu persepsi publik. Kalau yang koalisi kami Anies dan Imin itu jelas tidak, ya ini jelas tidak. Jadi ikut cawe-cawe di sini. Nah, tapi terserah yang mau dicawi-cawi. Ternyata mungkin mereka senang juga dicawi-cawi, mungkin begitu ya kan? Kita nggak tahu, wallahu alam. Tapi itu pernyataan Jokowi sendiri. Di satu sisi ikut cawe-cawe, di sisi lain di waktu lain menyatakan bahwa itu urusan koalisi. Jadi
rakyat akan percaya kepada cawe-cawenya itu satu. Yang kedua, soal intelijen. Saya termasuk salah satu yang dulu ikut membahas tentang undang-undang intelijen. Jadi intelijen, BIN itu sebagai koordinator dari seluruh intelijen yang menyebar di berbagai institusi. Yang menyebar di institusi itu sesuai dengan institusi itu. Institusi hukum, institusi militer, institusi ekonomi, dan segala macam. Itu semuanya ada intelijennya. Nah, dalam konteks bekerja, bersinergi atau dikoordinir oleh Badan Intelijen Negara. Nah, mereka adalah menjadi mata dan telinga presiden. Mata dan telinga presiden. Kemudian Badan Intelijen Negara menyampaikan kepada presiden, ngebrief kepada presiden, memberi informasi kelas 1A yang paling akurat, yang akurasinya 99% kira-kira begitu. Nah, itu sampaikan presiden. Untuk apa? Karena presiden baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara, dia harus mengerti tentang seluruh aspek yang ada di dalam negara ini. Dan itu untuk dijadikan basis dalam rangka mengambil keputusan. Artinya sebetulnya nggak aneh presiden punya data intelijen. Bukan untuk digunakan atau disalahgunakan untuk menggebuk yang tidak disukai, untuk menghadang yang tidak disukai, untuk mengobok-obok yang tidak disukai. Tidak begitu, ya kan? Nah, yang menjadi aneh karena itu adalah informasi intelijen, itu tidak boleh diewer-ewer. Itu data intelijen nggak boleh diewer-ewer. Saya ke Mas Bimo, Mas Bimo. Baik, Mas Bimo dulu. Dari intelijen. Sudah, Gus. Baik. Tidak elegan, ya. Gimana Mas Itu Bimo? aneh. Nggak elegan. Saya nggak ngerti yang diomongkan oleh Gus Coy tadi apakah diarahkan ke Pak Jokowi. Tapi yang jelas bahwa selaku kepala negara, BIN adalah aparat negara. Aparat negara. Dan tadi juga dikatakan bahwa informasi-informasi setiap hari itu didapatkan presiden lewat brief yang diberikan oleh para intelijen. Yang saya lebih nggak ngerti lagi itu pengamat siapa tadi? Yang sebelumnya Gus Coy. Dari BRIN. Dari BRIN. Kok bisa memisahkan apa saja informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan situasi negara ini setiap harinya ya dibriefkan pada presiden. Maksud saya gini, data dan analisis intelijen memang tentang apa saja. Termasuk juga tentang perkembangan politik domestik tentunya tak terkecuali tentang pergerakan partai politik. Misalnya akhir-akhir ini adik-adik juga sudah tahu semua keinginan kekuatan luar yang menulis berbagai narasi tentang keinginan kekacauan menumpang pada peristiwa kontestasi politik nasional kita. Kan sangat mungkin misalnya ada dana dari luar yang masuk ke partai politik. Ya kalau motifnya untuk mensukseskan sih kita masih perhitungkan, tapi itu kan larangan misalnya. Jadi saya nggak ngerti kalau tadi seolah-olah bahwa hal-hal yang terkait dengan informasi itu tidak terkait hal yang menyangkut masalah-masalah politik. Tetapi yang akan saya garis bawahi bahwa Pak Jokowi selaku kepala negara tentu menyikapi berbagai informasi intelijen ini dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan untuk kepentingan negara. Jadi kekhawatiran hal yang disampaikan oleh Bung Coy tadi bahwa hal-hal yang sifatnya pribadi itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang Jokowi. Kalau cawe-cawenya, enggak cawe-cawenya seorang Jokowi, tapi cawe-cawenya seorang presiden tentu dalam batas-batas yang terukur dalam kaitan kapasitas untuk kepentingan negara. Saya kira itu. Ya, pertama presiden itu kan punya 5 wilayah kewenangan ya. Salah satunya dalam bidang pertahanan dan keamanan di pasal 30 Undang-Undang Dasar itulah. Nah, dalam upaya menegakkan pertahanan keamanan itu dibentuklah salah satu lembaga yang ditugaskan untuk memastikan ruang-ruang tertutup agar bisa dilihat oleh presiden. Namanya intelijen. Nah, intelijen dalam hal ini ditugaskan untuk memastikan
fungsi pertahanan keamanan itu berjalan dengan baik. Pertanyaannya besarnya adalah apakah komunikasi politik, langkah-langkah kuda catur politik, partai politik adalah bagian dari yang harus ditelaah oleh Badan Intelijen Negara dan kemudian digunakan oleh Presiden untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Menurut saya tidak boleh. Karena partai politik bukanlah musuh negara yang akan mengganggu pertahanan dan keamanan negara. Partai politik adalah sistem yang menjadi bagian dari demokrasi kita dan tidak boleh diganggu. Kalau Mbak Livi ingat, permasalahan yang sama juga pernah terjadi dalam sistem presidensial Amerika dalam kasus Richard Nixon ketika beliau mau membobol tempat tim sukses dari Partai Demokrat. Beberapa orang, kalau tidak salah 5 orang ditugaskan untuk meletakkan alat sadap yang berkaitan dengan kepentingan pemilu ketika itu. Dan ujungnya berakhir dari mundurnya Presiden Richard Nixon karena ketahuan dia menggunakan kewenangannya secara berlebihan. Di konteks ini bisa kita lihat begitu ya. Oke, Demokrat khawatir nggak? Ya, kalau kami cermati begini nih, kalau beliau menyampaikan beliau tahu data intelijen, ya harus tahu karena beliau kan kepala negara sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini gitu. Tapi kan bukan untuk memata-matai partai politik kita. Tapi belum selesai. Yang kedua adalah tadi terkait dengan masalah mata-mata, ya kalau kami cermati sampai dengan saat ini sih Demokrat ya sebagai partai yang sampai dengan saat ini masih di luar pemerintahan, yang merasa apapun langkah yang kami lakukan itu independen gitu. Jadi Mas AHY, Pak SBY misalnya sebagai ketua MTP dan melakukan satu tindakan dan kami kader-kader di bawah, ya ini apa yang kami lakukan ya sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tapi kan yang dikhawatirkan ini bisa diintip Presiden lewat data intelijen yang dimaksud. Saya jujur aja masih belum memahami sebenarnya ini yang kita khawatirkan. Data apa nih dari Partai Demokrat misalnya, data kami ini yang disadap nih dari mana nih. Nah ini kita belum tahu nih. Karena sampai dengan saat ini independensi kami, kemandirian kami terbukti. Nah ini terbukti nih, termasuk misalnya bergabung kemanapun dua belah ini, ya keputusan finalnya ada di kami. Demokrat nggak khawatir ya? Mbak Livi, boleh saya bagi saya yang perlu ditanya bukan Partai Demokrat atau Gerindra, yang perlu ditanya adalah presidennya. Karena yang ngomongnya adalah presidennya. Bahwa saya memiliki data-data intelijen yang berkaitan dengan langkah-langkah partai politik. Diungkap data apa saja itu. Yes, tapi kan sebagai partai politik. Itu urusan kepala negara kok ditanya. Loh, untuk partai politik nggak boleh. Kalau partai politik itu kemudian ikut campur tangan asing. Bayangkan Mas Bima, sangat mungkin. Oposan, mohon maaf ya, 9865 itu jelas bagaimana intervensi kekuatan asing masuk dalam partai politik dan aktor partai politik, Mas. Apa partai politiknya? PDIP waktu itu. Gini loh. PDIP adalah partai paling demokratis ketika itu. Kalau yang melawan simpul-simpul Orde Baru. Kalau sekarang ini mana yang nggak transparan? Saya tahu kok Demokrat nggak usah intelijen lah. Ya kan? PD juga diketahui sama Partai Gerindra. Kita juga tahu Caimin ngapain. Kalau sekarang di internal kita, menurut saya gini. Mas Bimo selama itu Mas hal Bimo yang sedang menuduh PDI ketika itu sebagai aktor anti asing dan seolah-olah membiarkan apa Orde Baru yang lakukan kepada PDIP adalah benar. Boleh nggak misalnya ada aktor asing? Kalau berkaitan dengan pertahanan keamanan, kalau ada aktor asing atau intervensi asing dari pendanaan masuk ke tokoh politik atau partai politik, boleh nggak negara itu menegur? Tapi kan bukan itu yang diomong Presiden. Bukan soal dana asing. Lah, tapi strategi partai politik. Itu kontennya apa? Presiden mengatakan dia tahu apa yang akan dilakukan berkaitan dengan pemilu kan? Lah, kalau yang namanya dana asing dan aktor asing tadi terkait dana pemilu, boleh nggak BIN atau negara intervensi? Boleh nggak? Kalau mengganggu pertahanan dan keamanan. Kepentingan asing. Kalau mengganggu pertahanan keamanan. Kalau mengganggu pertahanan keamanan boleh kan? Boleh. Nah iya. Ya kalau mengganggu pertahanan keamanan, kalau tidak ya tidak boleh. Berarti boleh ke partai politik sejauh mengganggu keamanan negara, sejauh mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Boleh. Jadi sejauh mana kemudian batasannya? Apakah kemudian sejauh mana Presiden apa yang kemudian bisa diketahui Presiden, apa yang tidak boleh diketahui Presiden? Nanti kita kembali usai jeda di Dua Arah. Anda kembali bersama kami
kami di dua arah. Jadi kalau konteks bicara soal pernyataan Pak Jokowi, saya tahu dalamnya parpol, itu konteksnya lebih ke positif atau lebih ke negatif, Mas Ferry? Ya, kalau bicara dalamnya parpol dan dikaitkan dengan konteks menjelang pemilu 2024, itu menjadi pertanyaan besar. Lain hal yang diceritakan oleh Mas Bimo tadi soal uang dan keamanan. Masuknya dana asing dan segala macam. Kalau memang mengganggu keamanan, ya siapa saja boleh diintelijenkan oleh negara. Karena soal urusan pertahanan dan keamanan. Nah ini urusan politik. Tidak boleh partai politik dikorek dalam-dalamnya, diganggu strateginya. Karena itu bagian dari sistem demokrasi. Kalau presiden melakukan itu terjadi penyalahgunaan wewenang. Makanya kalau disimak ya, ketentuan pasal 2 Konstitusi Amerika dalam kasus Nixon. Dan pasal 7A Undang-Undang Dasar itu persis. Pasal 7A kita itu kan mengutip konsep pasal 2 impeachment Amerika itu. Salah satunya adalah melakukan perbuatan tercela dan pengkhianatan terhadap negara. Bagi saya, mengobok-ngobok partai politik, menggunakan taktik partai politik untuk kepentingan politik presiden adalah perbuatan tercela yang bisa mengancam posisi presiden. Oke, kalau Gerindra melihatnya Mas Andre? Menurut saya tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena memang faktanya presiden selalu mendapat briefing dari Badan Intelijen. Mulai dari BIN, BAIS, Intelijen Kepolisian, PPATK, dan yang lain-lain. Memang presiden dapat briefing. Hampir rutin setiap harinya. Dan memang bukan hanya soal partai politik, tapi berbagai hal yang ada permasalahan di Indonesia dalam rangka untuk bahan pengambilan keputusan bagi presiden. Nah, sederhananya Livi, ya kan ada narasi dibangun bahwa presiden cawe-cawe nih soal koalisinya Pak Prabowo. Kan itu narasi yang dibangun. Ya. Lalu kalau sehingga Pak Prabowo dapat banyak partai koalisi. Kan itu narasinya. Nah saya kasih contoh saja. Kalau betul Presiden Jokowi cawe-cawe urusan Pak Prabowo. Tentu kan tadi Pak Jokowi juga pasti tahu. Ya, PKB tiba-tiba tanpa kasih sen. Belok kiri atau belok kanan. Pindah ke Nasdem, ke Gus Coy. Nah kalau Presiden Jokowi cawe-cawe dan mempergunakan data intelijen karena dianggap pro ke Pak Prabowo, tentu Presiden sudah mengambil sikap dulu. Jadi itu sederhana. Jadi itu membuktikan bahwa Presiden Jokowi tidak ada melakukan pelanggaran soal data intelijennya. Itu bukti loh. Bukti konkret yang sah. Gitu loh. Baik, Gus Coy udah nyambung Gus Coy? Sudah. Supaya kita jangan fitnah gitu loh. Kita bicara data dan fakta. Jadi menurut saya ini tidak perlu diperdebatkan karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Gus Coy? Ya, jadi pertama dari sisi intelijen dulu. Jadi objek para intel itu ya bukan menjadikan partai politik itu sebagai objek. Baik. Karena partai politik itu bagian dari instrumen demokrasi yang dia memiliki kemandirian dan segala sesuatunya sudah sudah terseleksi. Dan memang begitulah hukum dalam demokrasi. Nah, lihat dari kalaulah presiden harus mengetahui itu boleh aja, nggak ada masalah, ya kan? Itu tidak ada yang salah. Tetapi yang menjadi soal adalah ketika dia menyampaikan, ini loh saya punya data intelijen partai politik, ya kan? Ini sesuatu yang aneh. Ini apa maksudnya? Itu apa maksudnya Mas Bimo kira-kira? Kenapa yang begitu itu kok disampaikan? Kenapa itu harus disampaikan sama Presiden? Ya. Itu ada sebentar ya. Itu kita yang mungkin bodoh atau setengah cerdas gitu. Itu apa maksudnya? Jangan-jangan ada unsur mengintimidasi. Ada unsur menakut-nakuti. Padahal kita tidak takut sama sekali. Ya kan? Gus Coy. Nah, karena ini adalah bandingannya dengan presiden-presiden sebelumnya. Gus. Bentar. Ini yang lain panjang sekali kok. Baik. Ya kan? Apalagi Bimo tadi panjang banget ya. Ada info tentang intelijen dalam presiden dalam menyampaikan statement-statementnya. Mulai dari siapa dulu, presiden siapa, termasuk Pak SBY. Itu nggak pernah.
ini data intelijen. Partai politik saya tahu tentang kalian. Nggak usah begitu. Kami tangkap maksudnya, Gus. Supaya elegan, gitu loh, supaya tidak menimbulkan interpretasi yang berarti. Satu. Yang kedua, Mas Andre, soal cawe-cawe itu Jokowi sendiri yang menyatakan. Kita mau cawe-cawe. Nah, konteks cawe-cawenya seperti apa, dengan siapa, koalisi mana, itu nanti saya jawab ya. Ya nanti. Mas Bimo dulu, Mas Bimo, nggak perlu pamer. Bukan karangan orang. Saya sepakat ya kalau memang dari luar, bukan. Data intelijen yang itu dari Badan Intelijen Negara yang juga merupakan aparat negara, yang saya sampaikan tadi dalam kapasitas Jokowi sebagai kepala negara. Dalam kapasitas itulah bagaimana seorang presiden tetap bernavigasi dengan berbagai informasi yang ada berdasarkan analisis intelijen. Saya termasuk sepakat tadi kalau seorang kepala negara terus ikut cawe-cawe dalam urusan persoalan-persoalan partai politik yang terkait dengan kepentingan-kepentingan politik praktis, apalagi di era kontestasi pemilu saat ini, itu jelas sesuatu yang tidak benar dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang Pak Jokowi. Ini yang tadi saya jelaskan tadi. Saya katakan bahwa terkait dengan informasi yang diberikan oleh kepala negara, tentu akan ada penyikapan. Nah, penyikapan tadi Gus Coy mengatakan bahwa penyikapan itulah yang akhirnya seorang kepala negara memainkan kartu-kartu politik terhadap partai-partai politik dalam kegiatan politiknya. Ini yang saya tolak, gitu loh. Tapi yang tetap bisa saya pahami bahwa seorang presiden tidak bisa tidak juga mendapatkan informasi terkait dengan partai politik dan harus mengamankan situasi negara, terutama apabila atau keinginan jangan sampai misalnya campur tangan asing terhadap partai politik di Indonesia melalui partai politik atau melalui aktor politik. Ini yang membedakan. Tapi saya sepakat kalau intervensi kemudian ngacak-acak mengatur-atur partai politik itu nggak boleh dengan kepentingan-kepentingan kepala negara kepala negara ya yang mendapatkan. Pertama saya yakin senior-senior di sini paham ini bahwa satu, tugas dan kewenangan presiden ada batasnya. Kedua, ada data intelijen yang harus pasif direspon dan harus aktif. Kalau di meja presiden ada informasi yang berkaitan dengan pertahanan keamanan yang harus segera ditindak sebagai lembaga eksekutorial, dia harus aktif. Pertanyaan besarnya, kalau cuman mengatakan saya tahu dapurnya partai politik, itu untuk apa? Saya cuma berharap satu ke Da Andre dan Mas Zaki ya, bahwa tetaplah di barisan publik yang bicara secara benar. Menjadi bagian dari pemerintah bukan lupa kepada apa yang diperjuangkan sebelumnya. 100% saya yakin kalau dulu ketika berbeda dengan Presiden Jokowi, ini sudah jadi bulan-bulanan Presiden oleh Da Andre. Benar nggak sekarang Gerindra melempem Mas Andre? Nanti dijawabnya usai jeda di luar. Setelah iklan. Anda kembali bersama kami di Duara, kita masih membahas mengenai Jokowi yang menyatakan saya tahu dalamnya parpol. Saya melanjutkan tadi pernyataannya Pak Ferry ke Mas Andre. Artinya gini, benar nggak sih Gerindra sekarang udah melempem, udah nggak bisa mengkritik Pak Jokowi? Loh, kami ini timnya Pak Jokowi, partai yang bersama-sama Pak Jokowi. Tentu ada hal-hal yang kita tidak sepakati mungkin, tapi tentu kami tahu adab dan etika berkoalisi. Tapi ya kita melihat Pak Prabowo terus terang melihat selama 4 tahun bersama-sama Pak Jokowi ya, bersama-sama Pak Jokowi, beliau betul-betul melihat Pak Jokowi itu memang merah putih. Beliau melihat secara langsung 4 tahun ini Pak Jokowi mengambil keputusan betul-betul sungguh-sungguh untuk NKRI. Dan itu disampaikan oleh Pak Prabowo kepada kami kader-kader Gerindra. Bahwa beliau bersumpah kepada kami, beliau melihat bahwa dalam 4 tahun beliau ikut Pak Jokowi, benar-benar Pak Jokowi bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan untuk itu kami sebagai kader Pak Prabowo mendukung langkah Pak Prabowo dan langkah Pak Jokowi untuk membangun Indonesia. Nah, Livi, sederhana Livi, kalau Pak Jokowi itu campur
tangan, ada apapun. Saya ini pengkritik Pak Jokowi dari 2014 sampai 2019, Livi. Ya, 5 tahun saya mengkritik habis-habisan Pak Jokowi. Yang terjadi apa? Setiap bertemu Pak Jokowi selalu baik dengan saya. Nggak ada masalah, beliau sangat terbuka atas segala kritik dan masukan. Baik. Itulah Jokowi. Mas Bimo. Ya, terkait dengan statement Pak Presiden Jokowi, saya tahu dalamnya parpol. Saya tahu dalamnya parpol, tentunya itu juga dilihat sebagai satu hal yang masih positif ya. Dalam batas-batas terukur sejauh mana kekhawatiran publik, terutama tadi oleh para pengamat yang betul-betul mengkritisi. Tapi percaya bahwa informasi yang setiap harinya diterima oleh seorang presiden, tentu karena harian ya tak ada yang spesial. Pasti statement yang disampaikan Pak Jokowi tentu juga bukan satu manuver politik kok disampaikan. Karena itu disampaikan ke publik, maka tadi saya berpendapat bahwa hal-hal yang terkait dengan informasi yang masuk ke Pak Jokowi ini adalah informasi yang diberikan dalam kapasitas dia sebagai kepala negara. Dan dalam penyikapannya pun tetap dalam hal yang terkait apabila informasi itu ada sesuatu yang berkaitan dengan masalah pengamanan negara. Kalau ada hal yang kira-kira tadi dikompilasi kemudian dia akan ikut-ikut memainkan kartu truf di dalam permainan politik saat Pilpres dan Pileg ini, tentunya PDI Perjuangan juga tidak akan setuju. Jadi Livi, 30 detik. Saya ingin sampaikan, tidak usah kita polemikkan karena memang Pak Jokowi tidak melakukan cawe-cawe sama sekali. Terima kasih. Ya, kalau dari kami jelas ya sikap kami. Misalnya kita bicara mengenai demokrasi di Indonesia ini, bagaimanapun parpol ini menjadi kunci penting, elemen yang sangat penting sehingga wajar jika mendapat perhatian banyak pihak. Ya, termasuk tadi Bang Ferry misalnya mengkritisi bagaimana jangan sampai ini parpol diganggu-ganggu. Ini kami setuju dengan Bang Ferry Hamsari dalam konteks itu gitu. Tapi dalam konteks ini juga kami ingin tegaskan karena kan seakan-akan ada nih bungkusan atau framing dengan statement itu dikait-kaitkan dengan pilihan-pilihan politik parpol yang saat ini memiliki koalisi mana. Saya hari ini menegaskan ya, tidak ada satupun intervensi dari siapapun dari luar partai kami. Partai Demokrat mengambil keputusan kemanapun kami melangkah itu sepenuhnya keputusan di internal kami berdasarkan ADART dan merupakan aspirasi dari masyarakat yang dititipkan kepada kami dan kemudian dikristalisasi oleh kader dan kemudian diketok palunya ya oleh Majelis Tinggi Partai. Jadi nggak ada nih, mohon maaf kalau dari kami itu kami bisa sampaikan. Jadi janganlah kemudian memframing kami kemana atau tidak kemana karena ada intervensi sana sini gitu. Ya mari kita jaga sama-sama demokrasi kita. Ya, jadi presiden baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan harus membuat statement yang elegan, jangan bikin gaduh. Jangan bikin statement yang kemudian melahirkan interpretasi yang meluas. Ini bukan hanya merugikan dirinya, tapi juga merugikan negara bangsa, ya kan? Kemudian kepada intelijen, kita tahu intelijen kita selama ini banyak yang kurang profesional. Oleh karena itu, intelijen harus selalu berada pada orbit semua intelijen sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing itu dalam rangka keamanan, pertahanan, ekonomi dan seterusnya. Jadi objeknya itu jelas sesuai dengan undang-undang tentang intelijen itu ada di situ. Jadi partai politik bukan menjadi bagian dari objek. Ormas bukan bagian dari objek yang kemudian dianggap membahayakan negara. Nah, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Baik, Gus Jai. Saudara, sebagai kepala negara, Presiden Jokowi memang berhak meminta dan menerima data dari intelijen untuk kepentingan bangsa. Sebagai kepala pemerintahan, Jokowi juga harus mengantongi data sebelum membuat keputusan. Namun, idealnya, data dari intelijen tersebut digunakan untuk kepentingan mengambil kebijakan, bukan dipamerkan dan dijadikan alat untuk menekan. Apalagi untuk menentukan dan mengarahkan dukungan partai politik di Pilpres tahun depan. Semoga bukan demikian. Saya Livina Charlisa, tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengupdate informasi terkini seputar pemilu di Kompas TV. Sampai jumpa.